Halo Aquarius, ketemu lagi dengan saya Dia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Aquarius. Air mata jatuh tak tertahankan saat berita besar ini sampai di telingamu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi. Di sini ada Five of Wands, ada Four of Cups, ada kartu deck, ada Eight of Pentacles, dan di sini ada Eight of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Five of Wands. Saya merasakan ini adalah sebuah kerumitan ya. Kerumitan, serba salah. Ini bisa tentang dalam hubungan, atau bisa tentang dalam karir, atau tentang bisnis atau usaha yang sedang kamu jalani. Artinya ada kerumitan, ada masalah yang kayaknya sulit untuk kamu temukan jalan keluarnya. Oke, yang inilah sesuatu hal yang bikin kamu itu kayak kecewa, sedih. Ya mungkin air mata jatuh begitu aja, nggak nyadar ya, karena ada kesedihan dalam diri kamu. Ada sesuatu hal yang kayaknya tidak sesuai ya dengan harapan. Ini bisa tentang terjadi sebuah pengkhianatan, atau sebuah kebohongan, atau di sini ada yang nusuk kamu dari belakang, ada yang mengkhianati kepercayaan kamu, nggak nyangka orang yang mungkin ada seseorang yang sangat kamu percaya, ternyata tega nyakitin, tega bohongin, tega mengkhianati kepercayaan kamu. Artinya ini kayak kayak serba salah. Awalnya kamu kayak nggak percaya kalau seseorang ini tega melakukan hal yang mungkin bikin kamu itu kecewa berat. Tapi berjalannya waktu, semua semakin terlihat jelas. Semua semakin terlihat jelas bahwa dia adalah seseorang yang mungkin kayak seseorang yang merencanakan sesuatu terhadap kehancuran, keterpurukan dalam kehidupan kamu. Bisa tentang orang ketiga dalam hubungan, atau di sini ada orang yang ingin mengambil posisi kamu di jabatan tertentu, mengincar posisi kamu, atau mungkin ada persaingan yang mungkin tidak sehat dalam bisnis atau usaha, tapi di depan kamu dia berusaha untuk bersikap manis,
Tapi ternyata di belakang kamu bisa saja dia yang ternyata yang merencanakan sesuatu hal menimpa kehidupan kamu, yang pada akhirnya ada kesedihan, ada keterpurukan, ada kehilangan. Oke, artinya ada kehancuran yang mungkin pernah kamu alami ya sebelumnya di sini. Oke, itu yang saya rasakan. Jadi siap-siap ya, kayaknya ada sesuatu hal, ada peristiwa yang akan bikin kamu ini kaget ya. Nggak nyangka aja tentang seseorang yang dekat dengan kamu, yang kamu percaya justru tega nyakitin perasaan kamu. Padahal di sini kamu udah kayak udah memberi kepercayaan penuh terhadap dia. Di sini ada Four of Cups. Saya merasakan ada hal-hal yang membuat kamu di sini dijauhi. Oke, ada hal-hal yang membuat kayaknya orang-orang menghindar. Yang dulunya dekat tiba-tiba menjauh, yang dulunya sering komunikasi tiba-tiba memutus komunikasi. Oke, ada ya, bahkan mungkin sahabat sendiri, teman, atau bahkan keluarga bisa saja. Di saat kamu berada dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja, yang orang kira kamu butuh bantuan, ya orang kayak menjauh itu. Oke, merasa sendiri ya, merasa kayak dikucilkan, kayak ditinggalkan oleh circle pertemanan, karena ada yang sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kamu. Bisa tentang kegagalan, bisa tentang keterpurukan, bisa tentang kehilangan materi, pekerjaan atau usaha atau bisnis yang terpuruk. Ya, orang-orang yang dulunya dekat bisa saja menjauh. Itu hal-hal yang kayak normal, wajar terjadi dalam kehidupan. Ya itulah yang membuat kamu di sini lebih merenung, lebih merenung, lebih mengintrospeksi diri, lebih mengevaluasi, lebih tahu aja mana yang benar-benar tulus, mana yang tidak. Karena terkadang hidup penuh dengan hal-hal yang bohong ya, manipulatif. Di depannya baik tetapi di belakang justru sebaliknya. Jadi itulah hal yang membuat kamu kayak semakin kayak semakin sulit ya untuk kembali percaya terhadap seseorang. Itu sangat sulit karena di saat udah percaya tapi dikhianati, dan di saat kamu berada dalam keterpurukan banyak yang menjauh. Itu yang membuat kamu kayaknya harus kembali menemukan kepercayaan di diri kamu, karena kamu sudah paham bahwa hidup terkadang banyak hal-hal yang terjadi di luar kendali ya. Meski sudah direncanakan sedemikian rupa, tetapi ternyata ada aja yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Ada aja yang terjadi yang kayak nggak nyangka aja, yang bikin kamu kaget. Jadi siapkan mental kamu ya, menghadapi kehidupan kedepannya akan banyak lagi hal yang akan kamu temui, jumpai, yang bikin kamu ya mungkin geleng-geleng kepala, nggak nyangka aja kok bisa kayak gini. Di sini ada kartu Death. Ini juga tentang kayaknya kamu sudah mulai lebih bisa menerima ya, menerima bahwa terkadang hidup mengejutkan, bahwa terkadang tidak bisa 100% percaya kepada seseorang. Penting untuk kamu tetap dalam kewaspadaan, penting untuk kamu tetap dalam kehati-hatian. Artinya di sini kamu ingin memulai sesuatu hal yang baru, meskipun ada keterpurukan, meskipun ada kehancuran, tetapi di sini kamu bersiap untuk sesuatu hal yang baru ya. Artinya kamu sudah tidak sudah tidak larut, sudah tidak terlalu memikirkan, sudah lebih kayak mengerti aja, mengerti bahwa hidup ya seperti ini. Banyak yang banyak pengkhianatan, kebohongan, hal-hal yang manipulatif, orang-orang yang bermuka dua, yang dekat karena hanya ada maunya saja, tetapi kalau kepentingannya udah selesai, dia menghindar, dia menjauh. Ada hal-hal yang seperti itu. Jadi di sini kamu sudah lebih mengerti ya, lebih memahami ya bahwa hidup kayak gitu ya.
berusaha untuk kembali memulai sesuatu hal yang baru dengan kepercayaan di diri kamu untuk lebih berhati-hati terhadap apapun dan siapapun. Di sini ada Eight of Pentacle, oke. Saya merasa di sini ini tentang sesuatu hal yang akan, bisa tentang kesempatan yang baru ya, bisa tentang peluang yang baru yang akan kamu dapatkan, karena di sini kamu sudah mampu untuk terbuka, oke? Kamu sudah mampu untuk terbuka, untuk lebih move on. Ya, untuk orang-orang yang pernah nyakitin kamu udah tidak terlalu mempedulikan atau tidak terlalu memikirkan ya. Saat ini kamu berusaha untuk menjalani hidup, oke? Tidak mengabaikan sedikit pun atau sekecil apapun peluang atau kesempatan yang ada. Dan ini juga tentang hal yang baru ya. Ini bisa tentang pintu rezeki yang akan terbuka lebar, yang akan kamu dapatkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, ada Eight of Pentacle, atau bahkan tentang kegagalan yang pernah kamu alami itu justru membuka jalan untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Bisa tentang bisnis, usaha, mungkin ada yang gagal, tapi dengan kepercayaan di diri kamu survive. Oke, kamu move on, kamu ingin melangkah lagi, dan bahkan ternyata kamu mampu untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Tentang karir, mungkin pernah kehilangan pekerjaan, karena mungkin di sini ada hal-hal yang kamu pikir kamu nggak bisa terima, ya mungkin ada sebagian kamu yang mengundurkan diri dari pekerjaan itu, yang rela ngundurin diri karena kamu nggak bisa nggak bisa berpura-pura jadi orang lain. Oke, ya mungkin di situ lingkungannya itu toksik, lingkungannya itu manipulatif. Jadi lebih baik kamu keluar dari situ, dan ternyata keputusan kamu itu membawa kamu kepada sesuatu hal yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, karena di situ akan ada kenyamanan, akan ada ketenangan. Begitu juga dengan pasangan. Ada yang mungkin gagal, ada yang mungkin berpisah karena sebuah pengkhianatan. Di saat kamu mengambil keputusan untuk berpisah, ternyata ada yang lebih baik dari kamu. Jadi setiap yang terjadi dalam hidup itu punya alasannya ya, punya sebab dan akibat. Jadi jangan pernah nyalahin diri sendiri, jangan pernah nyalahin keadaan yang pastinya semua terjadi sudah ditakdirkan. Jadi mau nggak mau yang kamu lakukan ya harus berusaha untuk percaya diri lagi, lakukan yang terbaik, dan yakin hal baik itu akan kembali kepada kamu. Di sini ada Eight of Cups. Saya melihat di sini kamu sudah lebih terbiasa ya. Kamu sudah lebih beradaptasi, kamu sudah lebih menyesuaikan diri untuk tidak tidak terlalu terbebani. Ya, kamu artinya udah lebih paham aja. Kamu sudah lebih mengerti aja bahwa dalam hidup terkadang banyak hal-hal yang kita jumpai nantinya bikin kita kaget, nggak nyangka kok ada ya pribadi yang seperti itu, kok ada ya orang yang tega, macam-macam karakter orang. Jadi kamu sudah lebih bisa menyesuaikan diri tentang apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, dan dari situ kamu belajar untuk lebih bisa menerima dan menyesuaikan diri dan tahu harus bertindak apa menghadapi orang-orang seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada boundaries, ada protection, ada starseed, ada leap. Di sini ada kartu no. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu saat ini sudah lebih fokus terhadap diri sendiri ya. Kamu sudah lebih bisa membatasi diri sendiri terhadap sesuatu hal yang kamu rasa itu nggak baik untuk kamu. Artinya kamu sudah lebih tahu ya circle yang terbaik ya. Kalau nggak baik kamu akan keluar dari circle itu, tentang apapun itu. Oke? Dan ini hikmahnya dari apapun yang terjadi.
Dari mungkin orang-orang yang ninggalin kamu, orang-orang yang dekat hanya karena ada maunya, karena ada butuhnya aja. Tapi di sini kamu sudah lebih menghindar, kamu sudah lebih mengkat orang-orang seperti itu. Oke, kamu sudah lebih melindungi diri kamu. Kamu nggak mau pada akhirnya maksain untuk temenan dengan orang yang udah bohong, udah ngianatin kamu. Kamu nggak mau. Kamu nggak mau pada akhirnya kamu menjalani hidup dengan tekanan dan beban. Kamu nggak mau ya, kalau memang itu nggak baik untuk kamu, ya udah. Kamu berani untuk melakukan sebuah penolakan, untuk mengatakan tidak. Yang terpenting saat ini kamu fokus terhadap diri kamu sendiri, perbaikan dalam hidup kamu. Karena mungkin banyak hal yang harus kamu selesaikan ya, banyak hal yang harus kamu mulai dari awal. Karena mungkin ada kegagalan, ada kehancuran, dan ada keterpurukan. Dan lagi-lagi ini tentang perlindungan. Oke, perlindungan dalam diri kamu. Karena apa ya, kayaknya udah sebagian kamu yang kayaknya udah sering disakiti ya, udah sering udah sering memaafkan, udah sering memberi kesempatan terhadap orang lain yang pengen minta maaf, teman kah, mantan kah, atau menjalin hubungan yang udah banyak kata maaf tetapi ngulang lagi dan ngulang lagi. Ya lama-lama kamu capek jadinya. Jadi artinya saat ini ya kamu lebih mementingkan perasaan kamu ya, pikiran kamu, diri kamu sendiri. Kamu nggak mau terlalu maksakan lagi. Dan itu adalah bentuk perlindungan. Bukan egois ya, bukan egois, tetapi adalah bentuk bagaimana cara kamu untuk tidak lagi merasakan hal yang dulunya terjadi. Melindungi diri kamu ya, lebih baik kamu nggak terlalu banyak pertemanan daripada semua toksik. Lebih baik kamu hanya beberapa pertemanan tetapi di situ ada ketulusan. Oke, daripada harus berteman hanya karena ingin dilihat banyak pergaulan atau banyak teman, tetapi di dalam perasaan kamu itu kamu merasa nggak nyaman. Jadi kamu sudah lebih memilih, lebih baik kamu punya sedikit teman tapi lebih berkualitas daripada banyak teman tapi pada akhirnya nyakitin. Oke. Dan di sini saya melihat kamu mulai kayaknya kamu sudah berani untuk mengambil langkah yang baru ya, langkah yang pasti. Kamu tahu nih arah kamu ini mau kemana, apa yang ingin kamu lakukan ya, mungkin dalam karir, pekerjaan apa yang ingin kamu tuju, pekerjaan apa yang ingin kamu capai di sini, target apa yang ingin kamu capai di sini. Kamu sudah mulai untuk mengambil langkah yang pasti, karena kamu nggak mau ya lama-lama dalam keterpurukan, lama-lama dalam kesedihan, yang pada akhirnya semua itu bikin kamu stuck. Jadi ada hal-hal yang di sini membuat kamu ingin bangkit ya, atau ada hal yang terjadi di sekeliling kamu yang bikin kamu tersadar untuk melanjutkan hidup. Meski ada kegagalan, meski ada keterpurukan di awal ya, kamu di sini sudah kembali percaya diri. Oke? Kembali percaya diri untuk bisa melakukan sesuatu hal yang positif tentunya. Kembali bangkit dan kayaknya udah nggak mau lagi melihat ke belakang. Memaafkan, kamu udah memaafkan oke. Tapi untuk kembali menjalin sebuah hubungan, baik itu untuk hubungan asmara atau mungkin hubungan pertemanan, kayaknya nggak lagi, karena kamu udah lebih move on. Kamu lebih menginginkan sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kamu, yang lebih baik dan lebih berkualitas. Oke, itu yang saya lihat di sini. Karena kegagalan-kegagalan yang pernah kamu alami itu cukup membuat kamu tersadar ya, untuk lebih bisa memilih, untuk lebih bisa selektif terhadap hal apapun dalam kehidupan kamu. Dan di sini ada kartu Nu, ya ada juga ya sebagian kamu yang pengen break dulu, pengen sendiri dulu. Oke, katakan tidak dulu. Ada juga yang mungkin saat ini masih berusaha untuk membenahi kehidupannya, menata kembali kehidupan setelah kegagalan. Ya artinya ini adalah bentuk perlindungan kamu, apapun pilihan kamu. Tapi pada akhirnya kamu akan mampu untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang memang sesuai dengan hati kamu, sesuatu hal yang memang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Sama-sama saling support, baik itu tentang pertemanan dan tentang hubungan atau pasangan. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya.
Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang kamu hadapi, apapun situasinya, apapun keadaannya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap baik-baik saja, oke? Untuk tetap yakin semua akan terlewati, oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!